kita pertamanya itu adalah sambutan dan perkenalan dari CEO GoDentis. Kemudian ada sharing session bareng Kak Sarlin. Kemudian ada sesi Q&A atau tanya jawab. Kemudian ada dokumentasi dan penutup. Oke, mungkin kita masuk aja ke agenda pertama kita yaitu perkenalan dan sambutan dari CEO GoDentis. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Mas Abdul Malik. Oke, thank you Kang Fikri. Jadi mungkin saya mau sapa dulu nih. Apa sebutannya untuk peserta webinar selama ini di Arigato Club, Kang Fik? Panggilannya. Panggilannya tuh biasanya arigators. Arigator, so oke. Iya, Kalau di Godentis kan audiensnya itu kita panggil Sobat Godentis. Dan kalau di Arigato berarti Arigators ya. Oke, iya halo arigators. Sobat Arigators. Jadi mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di event yang diselenggarakan oleh Arigato Club dan Godentis ini. Dan mungkin saya share screen dulu ya, Kang Fik, izin. Oke, nah ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan ya. Oke, Hmm. di sini saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu mungkin teman-teman bisa searching di Google ataupun di LinkedIn, langsung muncul. Nama saya Abdul Malik Sodikin. Saya seorang Chief Executive Officer dari Godentis itu sendiri dan seorang co-founder juga memiliki beberapa startup yang berbeda dari Godentis. Sebelumnya ada juga Rentin Academy dan ada Rentin juga. Nah, untuk Godentis sendiri itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya kan. Nah, kalau dari segi nama ya pasti kan sudah paham lah terkait brandnya Dentis kan ada dentistry di situ. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari yang ada di layar itu, GoDentis merupakan aplikasi teledentistry berbasis Android untuk sekarang, tapi per quarter ini sedang didevelop untuk seluruh platform atau multiplatform yang menggunakan teknologi AI dalam mendeteksi secara dini kesehatan gigi dan mulut, serta untuk menjembatani masyarakat dengan dokter gigi melalui fitur teledentistry atau fitur chat online. Nah, mungkin pertanyaannya akan muncul, ya kan? Kenapa nggak melalui WhatsApp aja? Kenapa harus buat effort besar dalam mendevelop suatu aplikasi, ya kan? Di mana itu butuh dana yang besar. Nah, ini sebenarnya ada alasannya, teman-teman. Nah, dan yang mungkin nanti akan berhubungan dengan materi yang akan dibawakan dari pemateri, ya. Alasannya itu dari segi safety pertama, privacy, dan itulah yang menjadi paling penting dari sebuah yang namanya eh, chatting, ya, dari sebuah chatting, yang dimana itu nggak semua orang mau data-data pribadinya kesebar, ya kan. Nah, dari fitur itu, dari alasan itu kita menjadi suatu landasan kami membuat suatu aplikasi mobile dengan platform sendiri yang terintegrasi dengan yang namanya sistem satu sehat dari Kemenkes. Nah, untuk visinya sendiri itu GoDentist sebenarnya adalah sebuah brand tadi kan, teledentistry, dan kalau untuk PT atau lembaga hukum yang menaunginya itu adalah mungkin teman-teman bisa search di LinkedIn juga, ada namanya PT Periksa Gigi Indonesia, yang dimana visinya itu mewujudkan dan menjadi one stop solution apps and services untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Nah, ini kan semua manusia atau mungkin kita hidup di dunia ini harus ada tujuan, goals. Nah, goalsnya Godentis itu atau PT Periksa Gigi Indonesia tadi itu visinya mewujudkan dan menjadi one stop solution apps and services. Nah, dari ketika kita sudah memiliki goals dalam kehidupan kita, bagaimana caranya untuk mencapai goals itu ada yang namanya sebuah misi, ya kan? Jalan atau cara-caranya menuju ke goals tersebut. Bagaimana cara kita achieve goals tersebut. Nah, misi yang pertama itu adalah memberikan akses mudah dan cepat untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua itu menjadi sumber edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ketiga, terus mengembangkan teknologi terbaru untuk kualitas layanan yang lebih baik. Keempat, menjalin kemitraan untuk kesadaran akan kesehatan gigi dan mulut. Kelima itu ya
adalah menyediakan platform rekam medis digital, ya, rekam medis elektronik dengan standar keamanan tertinggi. Nah, karena kenapa? Ada dalam undang-undang ya, karena kita di Indonesia adalah negara hukum, semua berlandaskan hukum. Undang-Undang Permenkes, teman-teman boleh search di Google, nomor 24 tahun 2022, ya, correct me if I'm wrong, but teman-teman, isinya itu adalah sebuah peraturan yang mewajibkan seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk menyelenggarakan atau menggunakan yang namanya rekam medis secara elektronik. Nah, dari situ Godentis muncul ide yang mana pasti ketika ada suatu demand, ya, ada permintaan yang tinggi, peminatan yang tinggi, pasti juga muncul potensi bisnis di dalamnya. Nah, makanya Godentis bisa sampai sekarang masih tetap eh, sustain ya dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya fitur yang ada di aplikasi itu dari produk market fit kami di, mungkin teman-teman bisa search di Play Store. Itu ada pemindaian kesehatan gigi menggunakan machine learning ya, fitur yang pertama itu yang menjadi unique value dari Godientis sendiri. Sehingga mungkin for information, Godientis itu memiliki investor, dapat pendanaan dari Google ya, teman-teman. Nah, di dalam AI ini itu bertujuan untuk bisa memperlihatkan informasi terkait kesehatan gigi dari teman-teman ketika menggunakan fitur AI detection ini. Nah, dari setelah diperiksa tutorialnya itu, awalnya kita foto gigi, kondisi kesehatan gigi kita. Nah, setelah 3 segmen difoto, nanti diolah di back-end-nya, di servernya. Nanti setelah diolah, AI-nya mengeluarkan sebuah alert atau teks yang dimana itu menunjukkan kondisi kesehatan gigi kita dan rekomendasi bagaimana cara mengobati ketika memang gigi kita itu sedang sakit atau memang dalam kondisi sedang tidak sehat. Nah, selanjutnya itu ada fitur konsultasi melalui chat. Nah, tadi dari fitur AI tadi itu terhubung ke dalam fitur chat. Jadi misalkan gigi teman-teman itu gigi arigators itu sedang dalam kondisi tidak sehat, bisa langsung diarahkan ke dokter gigi yang sedang online di aplikasi dan bisa langsung konsultasi secara real time di dalamnya. Nah, misalkan kalau memang ternyata dari konsultasi tadi itu direkomendasikan untuk diberikan tindakan secara fisik, itu nanti akan diarahkan untuk langsung booking perawatan di klinik gigi terdekat dari lokasinya Arigators ketika gunakan aplikasi GoDentis. Cuman ini berhubungan tentang mitra. Jadi berhubung mitra kami itu belum tersebar di seluruh Indonesia, mungkin nanti Arigators ketika gunakan aplikasi belum semua terdeteksi di lokasinya Arigators itu sendiri, dan mungkin sekarang masih sedang tahap pengembangan juga, jadi mungkin ada beberapa fitur itu di aplikasi masih belum tersedia gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada juga berbagai artikel untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kesehatan gigi. Nah, mungkin itu aja sih dari Godentis. Nah, kalau teman Arigators ya mau kepoin lebih lanjut lagi, bisa search IG-nya di godentis.id. Terus mungkin, oh iya, ya itu sudah di search di kolom komentar ya Instagramnya. Terus ada LinkedIn-nya juga, PT Periksa Gigi Indonesia atau Godentis. Mungkin bisa search juga eh, apa websitenya di godentis.co.id. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Kang Fik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Kang Fikri. Oke, terima kasih Mas Abdul. Wah, menarik banget ya si GoDentis ini. Jadi memanfaatkan AI gitu sebagai unik fiturnya gitu ya. Nanti bakal dijelasin juga nih kenapa alasannya gitu ya menggunakan itu gitu ya di materi kali ini gitu. Nah, sebelum masuk ke agenda selanjutnya nih, agenda inti kita, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu gitu ya Arigato Club gitu itu apa. Jadi Arigato Club sendiri itu adalah komunitas UI UX design. Di dalamnya itu kita bahas terkait UI UX design dan pengembangan produk digital gitu. Di Arigato Club ini juga ada sharing-sharing konten terkait UI UX gitu setiap bulannya yang dinamakan sebulan topik nih teman-teman. Yang mana setiap bulannya itu kami akan mengangkat topik-topik terkait seputar UI UX design atau pengembangan produk digital. Kemudian buat teman-teman nih yang ingin
melihat gitu ya event dari Arigato sebelumnya gitu, sharing session sebelumnya gitu, teman-teman bisa langsung aja ke YouTube kita di Arigato Club gitu. Di situ ada rekaman terkait event yang sudah dilaksanakan gitu. Teman-teman juga nanti Dan bisa share gitu di story hari ini gitu, sudah melakukan sharing session gitu dengan tag juga di arigato.club dan juga @godentis.id gitu. Sebelumnya itu yang bisa aku sampaikan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke tema kita hari ini yaitu adalah Psychology of UX Design and How to Implement It gitu. Tentunya akan dibawakan oleh Kak Sherlyn Alison gitu. Di sini saya sudah ada Kak Sherlyn. Halo Kak Sherlyn, apa kabar? Sudah siap Kak? Halo, selamat siang Halo, teman selamat. semua. Ya, halo, halo. Di sini Yeay. eh, pagi menuju siang sih. Kalau di Kak Sherlyn itu berarti sudah masuk siang ya? Iya, udah masuk jam 12 ini. Oke, oke. Sudah siap Kak untuk bawa materi hari ini Kak? Oke, siap. Oke, kalau sudah siap bisa Oke, langsung mulai aja ya Kak ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Teman-teman juga bisa perhatikan dan bisa notes gitu ya. Apapun yang bisa dicatat gitu. Boleh dicatat. Oke. Oh ya, jangan oke. lupa on cam. Yang bisa on cam, on cam. Thank you. Oke, mungkin saya langsung share screen aja ya. Em, Oke, untuk screennya ini apa? Udah kelihatan nggak? Masih di ini, Kak Sherlyn, masih di belum belum slideshow. Oh, oke. Tunggu, coba ulang. Oke, kalau sekarang udah. Sudah. Oke. Jadi, halo teman-teman semua. Mungkin pertama aku pengen ucapin terima kasih dulu atas kesempatan yang udah diberikan oleh tim Arigato Club dan juga Go Dentis pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung siang hari ini. Luar biasa banget antusiasnya. Hari Minggu siang-siang produktif dengan belajar terkait UI UX. Jadi mungkin aku perkenalan diri ulang. Perkenalkan, namaku Sherlyn Ellison. Saat ini berada sebagai product designer di Godentis. Domisilinya itu dari Makassar. Teman-teman di sini apa ada dari Makassar juga? Mungkin bisa eh, diberitahukan mungkin kota asalnya melalui kolom chat. Oh, ada Makassar, Jakarta. Oh, ada yang dari Bali, Lampung. Bandung. Wah, banyak banget ya. Jadi kotanya tersebar semua. Oke, Sidoarjo. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Em, jadi siang hari ini mungkin aku lebih senang bilangnya kita sharing-sharing aja terkait psychology behind UI, UX design. Jadi mungkin siang hari ini kita sama-sama belajar terkait gimana sih kita mendesain suatu produk itu dengan mempertimbangkan psikologi dari penggunanya itu dan bagaimana kita lihat implementasinya di startup-startup besar lainnya. Nah, mungkin kalau semisal nanti teman-teman ada insight tambahan atau mungkin mau menceritakan pengalaman terkait psychology behind UX design, aku open banget buat bisa mendengar insight dan pengalaman dari teman-teman. Oke, tapi sebelumnya mungkin aku butuh satu volunteer dulu nih. Apa ada yang bisa jadi volunteer untuk siang hari ini? Ini Ayo, ayo, nggak ayo. susah-susah amat sih. Oh, ada Oke, tuh. Chelsea. ada Chelsea. Oke, mungkin bisa on cam dulu. On Oke, cam, on mic. on mic dulu. Oh, Halo Kak,
Oke, halo Chelsea. Chelsea dari mana? Dari Bali, Kak. Oh, oke. Mungkin kita langsung aja ya lanjut. Jadi nanti aku bakal tampilin screen, kemudian mungkin Chelsea bisa coba cari di mana letak search bar dari screen yang aku tampilin. Bisa, Oke, Chelsea? Oke, siap, Kak. Oke. Nah, ini nih yang pertama. Wikipedia ya. Untuk search Iya. barnya, kalau yang sekarang sih biasanya di tengah atas ya, tapi kalau yang ini mungkin agak sulit dicari, tapi di sebelah kiri tengah-tengah sih. Oke, betul banget. Jadi letaknya itu ada di sebelah kiri. Mungkin kita next lagi. Kalau yang ini di mana Chelsea? Kalau yang ini di tengah atas, seperti Ah, website-website pada umumnya udah gampang kelihatan. oke, benar banget. Jadi mungkin makasih ya Chelsea udah jadi volunteer untuk siang hari ini. Iya. Jadi mungkin dari yang kita lihat di sini, kita bakal coba lihat kenapa sih bagian dari desain Wikipedia yang lama ini butuh waktu yang lebih lama untuk mencari search bar-nya. Sedangkan untuk desain dari YouTube yang terbaru ini, eh, kita bisa lebih mudah untuk dapat di mana search bar-nya. Oke. Jadi ini ada yang namanya tabel periodik. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Jadi tabel periodik ini biasanya kita gunain dulu pada saat kita ada di bangku SMP atau SMA dan belajar kimia. Nah, jadi biasanya tuh bakal ada satu momen di mana kita itu disuruh buat ngehafalin tabel periodik ini. Jadi kita hafal unsur-unsur yang ada di dalam tabel ini. Nah, dulu pas di aku sekolah SMP, aku tuh pernah diajarin satu cara menghafal tabel periodik ini. Dulu itu guruku bilang namanya itu jembatan keledai. Nah, jadi di sini berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium itu kita ubah cara penghafalannya dengan membuat satu kalimat. Jadi di sini kalimatnya itu beli mangga campur srikaya baru rasa. Dan cara ini sangat banyak diajarin oleh para guru-guru kimia untuk murid-muridnya yang ingin menghafal tabel periodik. Nah, jadi pada dasarnya itu otak kita itu mengingat dengan dua cara. Ada yang namanya kita mengingat fakta dan kita mengingat sequence. Di mana kalau kita mengingat data, kita itu lebih ke remembering data yang disebut sebagai declarative knowledge. Nah, di mana menghafal sesuatu itu sometimes bisa menjadi pain point yang besar bagi kita sebagai manusia karena manusia itu memang not good at remembering data. Nah, sedangkan untuk sequence, kita itu lebih ke remembering prosesnya. Kita lebih mengingat step by step-nya. Ini kayak gimana? Nah, proses ini disebut sebagai procedural knowledge. Di mana beginilah bagaimana otak kita itu is wired to think. Nah, contohnya saja, pada saat kita membuat tabel nih menggunakan Microsoft Word. Nah, mungkin teman-teman itu pada saat ditanya tanpa membuka aplikasi, gimana sih caranya membuat tabel di Microsoft Word? Kita itu biasanya agak kebingungan. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, itu kita biasanya udah langsung tahu cara membuat tabel itu. Mungkin yang pertama kita klik dulu nih, sisipkan. Atau biasanya kalau yang Microsoft Word-nya bahasa Inggris itu insert. Kemudian klik tabel dan langsung aja buat tabelnya. Nah, hal yang sama juga itu terjadi kalau semisal contohnya pengguna Android itu tiba-tiba disuruh menggunakan iPhone. Atau pengguna iPhone itu tiba-tiba mungkin kita pinjam HP teman kita yang Android. Nah, kita itu biasanya kebingungan. Gimana sih caranya gunain? Karena
yang otak kita ingat itu sebenarnya lebih ke arah prosesnya. Proses bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi, proses bagaimana kita menggunakan mobile phone. Nah, jadi pada dasarnya otak manusia itu punya limited brain power. Jadi otak kita itu punya batasan dalam mengingat sesuatu. Nah, oleh sebab itu biasanya hal sehari-hari itu bakal secara otomatis diubah oleh otak kita menjadi habit. Nah, kalau habitnya sering dilakuin, lama-lama otak kita itu bakal turn it into autopilot. Nah, jadi otak kita itu bisa free up space untuk belajar hal-hal baru lagi. Nah, proses ini itu disebut sebagai habituation. Nah, mungkin ini contohnya aja, contoh paling sederhana. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah belajar bawa motor, belajar bawa mobil. Biasanya itu ketika kita pertama kali belajar, kita itu bakal fokus banget di jalan. Pertama, mungkin karena kita gugup pertama kali belajar. Dan yang kedua, kita itu berhati-hati supaya jangan sampai kita menabrak kendaraan lain atau kita melanggar aturan lalu lintas. Nah, contohnya saja di sini mungkin kita bakal fokus banget ke kendaraan lain, mungkin kalau ada ambulans lewat, orang menyeberang, atau tanda-tanda di jalan dan pohon. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di mana kita sudah mulai melakukan mengemudi kendaraan kita sehari-hari, perlahan-lahan fokus kita itu terhadap hal-hal ini tuh lebih berkurang hingga akan tiba di satu titik di mana kita itu lihat lampu merah, kita udah enggak bilang ke otak kita kayak, itu lampu merah, harus berhenti. Tapi kita lihat lampu merah itu udah langsung tahu, oh, waktunya berhenti. Nah, nah hal ini akan terus terulang menjadi habit kita sehingga otak kita itu berada di satu sistem autopilot. Mungkin teman-teman itu pernah ngerasain nih, kayak pulang kantor atau pulang kampus, pulang sekolah, kita di jalan itu jalan dari kantor, kampus atau sekolah tiba-tiba udah sampai rumah tanpa kita sadari. Nah, itulah yang disebut sebagai habituation. Karena pada dasarnya it feels good when we can move through a environment and accomplish tasks without thinking. Jadi otak kita itu sebenarnya nggak mau banyak berpikir dalam melakukan sesuatu dan semakin mudah something itu kita lakukan tanpa harus banyak berpikir, semakin senang customer kita. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar dari Jacob's Law, di mana user spend most of their time on other side. This means that user prefer your site to work the same way as all other site they already know. Jadi pengguna-pengguna kita itu sudah menggunakan banyak aplikasi-aplikasi lain. Jadi mereka tuh berharapnya supaya pada saat menggunakan aplikasi yang baru, mereka itu udah gak perlu lagi banyak belajar karena mereka itu sudah mengetahui pola-pola dari aplikasi-aplikasi lain. Nah, tapi sayangnya habituation ini bisa menjadi good news untuk para user kita, tapi di satu sisi bisa menjadi bad news buat kita sebagai UI UX designer dan product designer. Kenapa? Jadi dengan adanya habituation ini, kita sebagai pengguna menjadi numb of the situation. Jadi kita itu udah nggak peka lagi nih sama situasi yang kayak kita alami. Kita rasa, oke, that's how the world works. Jadi memang begitu cara kerjanya. Jadi memang pain point itu adalah something yang normal. Nah, which is itu adalah something yang betul-betul harus kita hindari sebagai seorang product designer dan UI UX designer. Mungkin contohnya something yang udah nggak asing lagi nih buat kita.
yaitu Ctrl S. Nah, Ctrl S ini biasanya kita gunain buat save hasil kerja kita. Mungkin teman-teman di sini, designers, mungkin banyak menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Contohnya seperti Adobe Illustrator, kemudian Photoshop, apalagi CorelDRAW, SketchUp, AutoCAD, dan masih banyak lagi. Di mana aplikasi-aplikasi itu mendorong kita untuk selalu menekan Ctrl S untuk men-save hasil kerja kita. Nah, tapi gimana kalau semisal kita sementara ngerjain, terus tiba-tiba laptopnya error, atau tiba-tiba blue screen. Nah, ini kan something yang udah gak asing lagi ya. Biasanya nih, ini menjadi stres terbesar bagi para designers, apalagi kalau udah kepepet deadline, kemudian tiba-tiba laptopnya itu mati dan datanya semua hilang. Nah, tapi sayangnya ini adalah something yang dianggap, oh memang gitu cara kerjanya. Emang kalau mau di-save, emang harus di Ctrl S. Hingga ada satu aplikasi yang menerapkan fitur autosave. Yaitu, ini udah nggak asing lagi bagi kita, aplikasi Figma. Jadi aplikasi ini tuh dia bakal lakuin autosave selama kita terhubung ke internet. Nah, jadi pada saat kita gunakan aplikasi ini kita nggak perlu lagi khawatir misalnya em, nanti tiba-tiba blue screen, tiba-tiba hilang datanya. Nah, jadi dari yang dilakukan oleh Figma ini kita bisa belajar bahwa sometimes sesuatu yang menjadi pain point itu harus memang diselesaikan dan bukan kita anggap sebagai sesuatu yang oh memang begitu cara kerja aplikasi ini. Nah, jadi ada yang namanya 15 seconds approach. Jadi di 15 seconds approach ini dikatakan bahwa you only have 15 to 20 minutes to grab your user attention. Jadi kita itu cuma punya 15 sampai 20 menit untuk menarik perhatian pengguna kita. Nah, jadi kira-kira apa sih yang user kita ekspektasikan ketika pertama kali menggunakan aplikasi kita? What's our user expectation when using new app for the first time? Nah, ini pertanyaan yang penting banget buat kita tanyakan ke aplikasi kita atau desain kita pada saat kita melakukan desain. Nah, tentunya user itu mengharapkan something itu yang simple, something yang effortless, something yang seamless, dan user itu want to understand how to use our app without thinking too much. Jadi user itu pengen bisa aja langsung gunain aplikasinya tanpa perlu banyak step-step buat belajar, buat login. Semakin mudah aplikasi itu untuk digunakan, itu bakal semakin meningkatkan user satisfaction kita. Nah, mungkin contohnya itu kita bisa lihat dari bagaimana TikTok membuat onboarding flow-nya. Jadi benar-benar sangat simpel aja di TikTok ini. Jadi yang pertama itu hanya ada onboarding page, welcome page-nya di sini. Kemudian kita itu sisa pilih aja apa interest kita dan dia memberitahu bagaimana cara menggunakan aplikasinya dan langsung aplikasinya bisa digunakan. Nah, jadi TikTok ini menggunakan satu strategi yang disebut sebagai empty state strategy. Nah, jadi bagaimana TikTok menerapkan strategi ini? Yang pertama itu TikTok ini simplify onboarding step-nya jadi 4 step aja. Jadi udah enggak ada lagi step buat login, step buat register. Yang penting udah gunain aja dulu aplikasinya, rasain dulu fitur-fitur dari aplikasi ini. Dan ketika si pengguna masuk ke dalam aplikasi ini,
videonya tuh udah langsung keputar. Jadi benar-benar user itu hanya butuh 2 kali klik aja buat bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, jadi pada dasarnya itu, the easier behavior is to do, the more likely we are to do it. Jadi semakin gampang aplikasi itu digunakan, semakin mudah tindakan itu buat dilakukan, kita sebagai pengguna dan user-user kita itu bakal lebih senang untuk melakukan itu. Nah, jadi di sini ada 4 generasi yang hari ini. Jadi ada generasi baby boomers, ada Gen X, millennial, dan Gen Z. Nah, di mana generasi-generasi ini itu bertumbuh dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan hal ini nantinya akan kita bahas lebih lanjut bagaimana sih latar belakang itu mempengaruhi preferensi dari para generasi-generasi ini. Nah, mungkin yang pertama kita bahas baby boomers dan Gen X dulu. Jadi baby boomers itu lahir di sekitar tahun 1946 sampai 1960. Sedangkan Gen X itu lahir di tahun 1961 sampai 1980. Nah, baby boomers itu latar belakang kehidupannya sejak kecil itu grow up without technology. Jadi betul-betul semuanya itu manual, dilakukan secara manual. Ya, dan karena para baby boomers ini sudah rata-rata sudah berumur, mereka itu biasanya menggunakan aplikasi hanya untuk maintain a better quality of life. Jadi mereka gunakan aplikasi itu untuk meningkatkan aja kehidupan mereka yang ada saat ini. Nah, berbeda dengan Gen X. Gen X itu biasanya mereka go online for a specific purpose. Jadi mereka itu kayak menggunakan satu aplikasi karena emang udah ada tujuannya saat menggunakan aplikasi tersebut. Dan Gen X ini lebih prefer something yang easy untuk di navigate daripada something yang visualnya bagus. Nah, dari latar belakang kedua generasi ini, para baby boomers dan Gen X ini memiliki preferensi yang berbeda terhadap suatu aplikasi. Nah, baby boomers dan Gen X ini mereka itu lebih prefer something yang menggunakan teks. Kenapa? Jadi baby boomer dan Gen X ini karena lahir di situasi lingkungan yang semuanya serba manual, mereka itu lebih terbiasa untuk membaca sesuatu. Oleh sebab itu, mereka itu lebih paham akan something yang berbasis teks. Dan kedua generasi ini juga lebih prefer suatu aplikasi yang easy to navigate. Khusus untuk baby boomers, mereka itu memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk memahami informasi-informasi. Jadi mereka itu butuh waktu yang lebih lama buat memahami informasi yang diberikan oleh suatu aplikasi. Dan seperti yang kita tahu, biasanya baby boomers itu sudah berumur, jadi mereka memiliki penglihatan yang kurang bagus dan membutuhkan teks yang lebih besar dan juga desain yang lebih simpel. Nah, berbeda dengan Gen X. Kalau Gen X sendiri, mereka itu sudah mulai bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dan memahami pattern-pattern dari suatu aplikasi. Tapi mereka lebih prefer untuk menggunakan aplikasi yang memiliki desain pattern yang sama. Jadi mereka udah nggak perlu lagi banyak berpikir terkait bagaimana cara menggunakan satu aplikasi. Nah, Gen X ini juga memiliki rasa was-was yang cukup tinggi. Jadi mereka itu pengen something yang memiliki constant feedback. Jadi ketika mereka melakukan suatu action, mereka mau mendapatkan satu feedback yang menyatakan bahwa action yang mereka lakukan itu sudah selesai. Misalnya ada success alert atau error alert. Nah, itu sangat penting buat generasi Gen X. Dan Gen X juga pengen something yang kreativitasnya itu kurang aja, tapi
langsung straight to the point. Jadi desainnya itu lebih simple dan lebih mudah dipahami. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ada satu meme yang aku dapatin dari TikTok. Jadi di meme ini kita bisa lihat bagaimana cara orang tua itu melihat HP. Mereka itu biasanya karena memiliki penglihatan jarak dekat yang buruk, mereka tuh perlu mundur dulu buat lihat HP-nya atau menggunakan kacamatanya dulu. Nah, dari sini ini mungkin video yang lucu-lucuan aja. Tapi dari sini tuh kita bisa belajar kayak oh ternyata para generasi ini memang butuh preferensi dari suatu aplikasi yang berbeda dengan generasi-generasi milenial atau Gen Z. Nah, jadi tadi kita udah bahas nih terkait generasi baby boomers dan Gen X. Nah, sekarang kita coba bahas terkait generasi milenial dan Gen Z. Nah, jadi generasi milenial itu lahir di sekitar tahun 1981 sampai 2000. Sedangkan generasi Gen Z ini lahir di sekitar tahun 2000 sampai 2010. Nah, jadi milenial itu merupakan generasi transisi. Jadi mereka itu ngerasain keduanya. Mereka itu ngerasain eh, kehidupan yang dilakukan secara manual, tapi mereka juga sudah merasakan kehidupan yang penuh dengan teknologi. Jadi mereka itu udah mulai nyaman dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini. Biasanya para milenial ini menggunakan aplikasi untuk tetap keep up to date. Terutama seperti yang kita tahu, milenial itu sekarang rata-rata umurnya udah di umur berkarir. Jadi mereka itu memang butuh something yang up to date untuk bisa meningkatkan karir mereka. Nah, berbeda dengan Gen Z. Nah, Gen Z ini adalah first generation yang grow up entirely in digital age. Jadi mereka itu memang dari kecil udah disodorin teknologi-teknologi yang maju, disodorin dengan mobile phone, tablet, dan juga laptop, dan banyak lagi teknologi lainnya. Jadi Gen Z ini udah menggunakan online ini sejak kecil dan memanfaatkannya itu sebagai daily activities mereka. Jadi ini udah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi para Gen Z. Nah, dari latar belakang kedua generasi ini ternyata preferensi desain yang mereka harapkan dari suatu aplikasi itu juga berbeda. Nah, jadi untuk milenial, mereka itu fleksibel karena mereka pernah hidup di masa kehidupan manual dan teknologi. Mereka itu lebih fleksibel antara menggunakan navigasi menggunakan teks atau icon. Sedangkan untuk Gen Z, mereka itu benar-benar lebih milih ke icon aja daripada teks. Jadi Gen Z ini kan dari kecil mereka itu udah disodorin sama something yang segala sesuatunya tuh instan dan instan. Mie aja udah ada mie instan, nasi juga udah ada nasi instan. Nah, jadi Gen Z ini mereka itu udah lebih pengen something yang cepat, nggak perlu dibaca panjang-panjang. Nah, oleh sebab itu makanya Gen Z ini lebih prefer buat something yang menggunakan icon. Nah, kemudian kedua generasi ini juga lebih prefer something itu yang udah di personalization berdasarkan their preference. Jadi kayak something yang udah memang dibuat oleh aplikasi itu berdasarkan kebutuhan mereka. Contohnya saja seperti yang kita tahu itu di aplikasi TikTok dan Instagram, mereka itu nyodorin ke para penggunanya itu ak- konten-konten berdasarkan eh, apa yang disuka oleh para pengguna itu. Nah, kalau untuk milenial sendiri, mereka semuanya tuh pengen serba gercep. Jadi semakin cepat mereka bisa menyelesaikan suatu action, semakin bagus. Dan juga para milenial ini, mereka itu lebih merespon untuk something yang ada notifikasinya. Jadi misalnya ada notifikasi masuk, nah mereka itu biasanya lebih merespon dari notifikasi itu. Dan juga milenial ini
udah paham sama UI/UI practice yang ada dalam satu aplikasi. Contohnya seperti swiping, dragging, swipe left, swipe right. Nah, mereka itu udah paham. Nah, sedangkan kalau untuk Gen Z sendiri, mereka itu mau semuanya yang serba instan, serba cepat, dan bahkan untuk menggunakan satu aplikasi aja, mereka itu pengen something yang easy to navigate hanya dengan menggunakan satu tangan. Nah, dan juga Gen Z ini mereka lebih paham sama kata-kata yang udah up to date sama generasi mereka. Dan mereka lebih tertarik untuk desain-desain yang lebih interaktif dan visual appealing-nya itu lebih tinggi. Nah, jadi ini ada lagi satu video yang mungkin kita bisa lihat. Jadi di video ini dia jadi ini mungkin generasi milenial atau Gen Z, dia itu buat meme, tunjukin bagaimana sih cara orang tua itu menggunakan menggunakan smartphone mereka. Nah, jadi di video ini kita bisa lihat bahwa biasanya itu orang tua menggunakan aplikasi mereka itu menggunakan jari telunjuk atau menggunakan jari tengah. Jadi mereka itu biasanya pegang HP-nya dan mereka swipe-nya menggunakan jari telunjuk atau jari tengah. Ini sangat berbeda dengan bagaimana cara milenial dan Gen Z itu menggunakan smartphone mereka, di mana biasanya milenial dan Gen Z ini menggunakan smartphone mereka dengan menggunakan jari jempol. Jadi kita biasanya tuh pegang HP-nya kayak gini, kemudian kita swipe-swipe aja menggunakan jari jempol kita. Nah, dari video ini mungkin juga cuman video lucu-lucuan aja, tapi kita bisa belajar dari video ini bahwa cara para pengguna kita memegang HP mereka aja itu sudah menunjukkan preferensi atau kebutuhan para pengguna kita dari suatu aplikasi. Oke, jadi mungkin kita bisa lihat contohnya dari dua aplikasi yang udah gak asing lagi nih buat kita, WhatsApp dan Instagram. Jadi kita bisa lihat di sini untuk bagian navigation-nya, WhatsApp itu navigation-nya menggunakan teks, chat, status, calls, sedangkan Instagram navigation-nya itu hanya menggunakan icon, bahkan udah nggak ada lagi teks di bawah dari icon tersebut. Nah, di sini itu kita bisa lihat preferensi dari pengguna aplikasi-aplikasi ini. Untuk WhatsApp sendiri biasanya kan digunakan oleh semua kalangan, digunakan untuk grup-grup keluarga, dan bahkan orang berumur itu masih menggunakan WhatsApp. Nah, jadi kita lihat di sini WhatsApp itu memang menggunakan textual base buat navigation-nya. Jadi penggunanya itu baik yang berumur atau yang anak muda, mereka itu bisa paham sama navigasi ini. Berbeda dengan Instagram yang hanya gunain icon-icon. Karena memang target marketnya itu lebih ke arah para milenial, para Gen Z yang udah lebih paham akan makna dari icon-icon ini. Mungkin kalau kita tunjukin icon ini ke orang-orang tua kita, mereka tuh bakal bingung. Ini icon apa sih? Icon save-nya. Ini kok ada bentuk segitiga. Padahal untuk generasi kita, generasi milenial dan Gen Z itu udah something yang kita udah paham. Oh, yang bentuk pesawat itu artinya forward. Oh, yang ada tanda plusnya artinya new post. Nah, sedangkan buat orang tua kita itu masih something yang sulit untuk dipahami. Jadi di sini tuh sangat penting banget buat kita ketika mendesain something untuk keep in our mind about user unique need and their preference. Jadi siapa sih sebenarnya target dari pengguna kita? Nah, dari situ baru kita bisa tahu desain seperti apa yang perlu kita buat. Karena by taking the time to understand your target audience, you can create website that are both user-friendly and visual appealing for everyone. Jadi kita membuat suatu desain itu benar-benar kita harus coba pikirkan bagaimana sih posisi dari pengguna kita
supaya mereka itu bisa lebih paham bagaimana cara menggunakan aplikasi itu tanpa perlu harus berpikir panjang. Mungkin contohnya seperti icon tadi, eh, mungkin jika penggunanya itu para generasi baby boomers atau Gen X, mereka itu nggak perlu lagi berpikir panjang. Apa sih makna dari icon ini? Apa sih makna dari icon itu? Nah, jadi tadi kita udah bahas terkait eh, latar belakang dari pemikiran pengguna terkait habitation, terus gimana cara menerapinnya di aplikasi-aplikasi, contohnya seperti TikTok. Dan kita juga udah bahas terkait desain berdasarkan para generasi-generasi yang udah ada saat ini. Nah, sekarang kita coba lihat nih, gimana sih cara kita bisa menerapkan psychological insight ini ke dalam proyek kita. Nah, di sini ada tips dan hack yang ingin aku bagiin. Dan tips dan hack ini sangat cocok buat kita gunain kalau semisal proyek kita itu memiliki waktu yang mepet banget dan juga budget research yang minim. Jadi di sini tuh dibagi menjadi 4 step. Yang pertama, setting your goals, list your competitors, then analyze your competitors, dan yang terakhir, implement to your design. Nah, ini mungkin something yang udah nggak asing lagi buat para UI UX designer. Ini metode yang disebut sebagai competitor analysis. Nah, jadi yang pertama mungkin kita bahas dulu nih terkait setting your goals. Apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita menerapkan goals kita? Jadi yang pertama itu kita harus tanya dulu sama proyek kita sendiri. What's our problem statement? Apa sih masalah yang ada di dalam aplikasi kita? Why are you doing this? Kenapa kita harus melakukan analisis ini? Kemudian, what are we expecting to achieve? Jadi dari analisa ini, apa sih sebenarnya yang kita pengen dapatkan? Dan yang terakhir, what are we trying to accomplish from this analysis? Apa yang pengen kita selesaikan dari analisis ini? Nah, kita coba tanyakan dulu ke dalam diri kita sendiri, atau mungkin bisa tanyakan ke dalam tim, kalau proyeknya itu dikerjakan bersama tim, apa sebenarnya goals kita? Nah, setelah kita selesai menentukan goals kita, nanti goals itu bakal kita gunakan untuk melist siapa-siapa sih kompetitors yang akan kita analisis nantinya. Jadi ketika kita ingin melist para kompetitors kita, kita itu biasanya memilih aplikasi atau produk desain yang memiliki fitur yang mirip dengan desain yang ingin kita buat. Jadi competitors itu terbagi menjadi dua, ada direct competitors dan indirect competitors. Untuk direct competitors itu mereka itu memiliki value proposition dan juga target user yang sama dengan aplikasi kita. Sedangkan untuk indirect competitors itu seperti namanya, dia itu hanya memiliki salah satu aja yang sama, entah dia punya value proposition yang sama tapi customer segmentnya berbeda, atau dia punya customer segment yang sama dan value proposition yang berbeda. Nah, setelah kita menentukan siapa competitors kita, barulah di sini kita mulai analyze competitors kita. Saat kita melakukan analisa terhadap kompetitors kita, kita perlu perhatikan dua hal ini. Yang pertama, kita harus look closer. Kita harus lihat secara detail apa sih yang kompetitors kita lakukan. Kita lihat anatominya, bagaimana anatomi dari satu page itu bisa membuat user gampang menggunakannya. Dan kemudian kita harus lihat look broader. Kita harus lihat lebih luas lagi bagaimana aplikasi ini bekerja, bagaimana user itu merasa bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan dan apa sih ekspektasi dari pengguna kita.
Mungkin ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada saat kita melakukan analisa terhadap competitors kita. What works well and or could be improved. Jadi apa yang ada di aplikasi itu yang bekerja dan baik atau apa yang bisa diimprove dari aplikasi itu. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira apa yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Kemudian kita bisa tanyakan juga, is your competitor's product itu difficult or easy to use? Dan kalau memang difficult, why? Dari situ kita bisa tahu apa yang mungkin kita harus hindari. Dan kalau dia easy to use, kita juga harus tanyakan why. Dari situ kita bisa tahu bagaimana kita bisa mendesain suatu produk yang easy to use juga. Kita juga bisa tanyakan, how did your competitors product approach their customers? Jadi bagaimana competitors kita itu bisa melakukan pendekatan dengan customers-nya. What's your competitors feature that meet the needs of your specific audience? Jadi apa sih sebenarnya fitur-fitur yang dimiliki competitors ini yang mungkin belum ada di dalam desain kita, dan fitur ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan our user satisfaction. Dan yang terakhir, what solution do they have that your product is lacking? Jadi apa solusi yang mungkin mereka punya, tapi produk kita itu masih belum punya. Jadi mungkin pertama kita sudah mengetahui goals-nya dulu. Setelah kita mengetahui goals-nya, kita bisa coba tanyakan hal ini terhadap produk kita dan juga competitors kita. Nah, setelah kita selesai melakukan analyze competitors, kita akan masuk ke step yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan hasil analisa kita itu ke dalam desain kita. Nah, jadi metodenya itu saya ambil dari buku Still Like an Artist. Ini buku yang bagus banget buat para desainer baca. Ditulis oleh Austin Kleon. Jadi di buku ini ada satu quotes yang mengatakan bahwa pada dasarnya nothing is original. Jadi segala sesuatunya yang ada di dunia ini tidak ada ide yang benar-benar 100% original. Biasanya ide itu merupakan pengembangan dari something yang sudah ada atau mungkin kolaborasi, transformasi dari ide-ide yang udah ada saat ini. Tapi perlu kita ingat bahwa stealing desain orang lain itu ada juga tata caranya. Jadi di dalam buku itu dia bagi menjadi dua. Ada good theft dan juga bad theft. Mungkin yang pertama kita bahas dulu bad theft atau cara mencuri yang buruk. Nah, cara mencuri yang buruk itu ketika kita still hanya dari one desain aja. Kita langsung imitate mentah-mentah desain itu ke dalam desain kita. Nah, ini biasanya disebut sebagai plagiat atau plagiarism, di mana kita itu trying to pass someone else's work as our own. Jadi kita ambil karya orang lain sebagai karya kita. Di mana ini tentunya bukan something yang ingin kita lakukan sebagai designers. Nah, selanjutnya kita bahas terkait bad theft. Jadi bagaimana sih cara stealing suatu karya itu dengan baik? Yang pertama itu kita harus steal from many source. Jadi kita kumpulin dulu nih banyak karya-karya, banyak data. Kemudian kita coba lihat lebih dalam karya-karya tersebut. Kemudian kita examine what's your product and problem. Jadi kita pelajari lebih detail lagi. Apa sih sebenarnya produk kita? Apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi di dalam produk itu? Nah, kemudian dari kedua hal ini kita coba untuk amplify and transform it into our own work. Jadi hasil kerja kita itu sudah disesuaikan berdasarkan produk kita dan masalah yang kita miliki. Jadi kita lihat dulu pertama karya-karya orang lain dan juga kita pelajari kenapa desain tersebut dibuat seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lihat desain thinkingnya dan dari situ kita bisa tahu apa yang perlu kita implementasikan ke dalam desain kita untuk menyelesaikan satu masalah kita.
Nah, jadi kembali lagi pada dasarnya itu nothing is original. Jadi emang nggak ada yang original, tapi ada tata cara bagaimana kita itu em, menggunakan karya-karya atau memanfaatkan karya-karya dari orang lain. Nah, contohnya saja ya, kita kembali lagi ke contoh tadi di TikTok onboarding flow. Di mana TikTok onboarding flow ini benar-benar dibuat sangat simple, bahkan udah nggak ada step login-nya, step registernya, benar-benar masuk, langsung aja pilih interest-nya, dan langsung bisa gunakan aplikasinya. Nah, dari sini contoh yang kita terapkan ke Godentis sebenarnya di kalau kita perhatikan di TikTok ini dia berusaha untuk menyederhanakan step-step masuk ke dalam ke dalam aplikasi mereka. Tapi dalam aplikasi GoDentis sendiri step sesederhana itu nggak bisa diimplementasikan. Mengapa? Karena di GoDentis sendiri ini kita membutuhkan data-data yang menjadi data pengguna kita dan ini menjadi security dari akun tersebut. Jadi di sini ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada password, email. Tapi kita mencoba menerapkan bagaimana TikTok itu menyederhanakan step-stepnya dengan menghilangkan something yang enggak benar-benar urgent. Contohnya saja di GoDentis kita itu udah nggak memasukkan lagi step-step yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya seperti alamat, apalagi pekerjaan dan lain-lain. Kita betul-betul mencoba untuk menyederhanakan step-step ini supaya ketika pengguna itu masuk ke dalam aplikasi itu, dia hanya perlu memasukkan data-data yang penting saja. Dan juga dari segi security ini bisa lebih memudahkan para developer kita karena semakin banyak data yang kita ambil dari user kita, tentunya security atau keamanan dari aplikasi tersebut juga semakin perlu ditingkatkan. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sharing siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau semisal ada teman-teman yang ingin sharing-sharing juga, mungkin dari pengalamannya aku open banget sih. Oke. Oke, oke. Thank you, Kak Sherlyn, atas materinya ya. Lumayan kompleks banget ya. Kita tadi bahas habituation, bahas generation, kemudian kita juga bahas implementasi, sampai ke risetnya juga kita sharing gitu ya, Kak Sherlyn. Thank you banget gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya gitu ya, dipersilahkan gitu untuk raise hand gitu, nanti bisa langsung on mic aja yang mau gitu. Kita juga selain itu juga kita ada ini sih Kak. Jadi teman-teman ada beberapa pertanyaan dari Slido ya Kak gitu. Tapi aku mau duluin dulu nih siapa yang mau raise hand untuk bertanya ke Kak Sherlyn, boleh? Oke, mungkin belum ada ya Kak ya yang mau raise hand. Mungkin kita langsung aja ke Slido ya Kak ya. Aku share screen dulu boleh Kak? Oke, oke. Oke. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Ada 6 pertanyaan nih. Kita baca dari atas dulu ya, yang urutannya paling lama nih. Kak, gimana ya kalau dalam produk yang kita buat ini banyak sekali fiturnya? Apakah kita harus tampilkan semua fitur dalam produk atau ada cara lain? Oh, mungkin ini tadi mungkin kayak yang remembering itu loh. Jadi mungkin user ada limit brand powernya gitu. Mungkin gimana kalau kita tuh banyak sekali fiturnya dan apakah harus ditampilkan semua atau gimana tuh Kak? Ada cara lain nggak? Oke, jadi pertanyaannya itu apakah kita harus tampilkan semua fitur dalam produk kita atau ada cara lain? Mungkin ini balik lagi ya ke fiturnya ini fitur apa. Jadi mungkin
kalau semisal emang banyak banget fiturnya, salah satu yang kita bisa lakukan itu kita coba prioritaskan dulu apa fitur yang menjadi fokus utama kita. Jadi mungkin fitur-fitur itu yang kita tampilin benar-benar di aplikasi itu. Contohnya seperti fitur utama itu ditampilkan di home screen kita. Kemudian mungkin fitur-fitur lainnya kita tampilin yang prioritasnya lebih rendah itu kita bisa coba tampilin ke page-page yang lain atau kita masukin ke dalam hamburger menu. Nah, karena ada juga salah satu UX law yang mengatakan bahwa eh, manusia itu hanya mampu mengingat 5 plus 2 ya, sampai 5 minus 2 kayaknya ya kalau aku nggak salah. Jadi dari situ itu kita bisa lihat kalau semisal fitur yang kita tampilin terlalu banyak juga, takutnya itu nanti bakal membuat user kita itu overwhelming dan bingung. Ini fitur utamanya yang mana sih? Jadi mungkin yang paling utama adalah kita coba tentuin dulu prioritas dari fitur itu, yang mana fitur utama, kemudian yang mana yang merupakan fitur tambahan aja. Mungkin kalau aku kayak gitu sih, Kak. Oke, Kak. Jadi kita set prioritas dulu ya, kayak fitur utama Iya, sama fitur yang tambahannya gitu. Fitur utama kita tampilkan di screen homepage gitu atau screen awalnya, baru nanti mungkin yang less priority-nya kita bisa hide atau bisa kita tampilkan di halaman yang lain gitu ya, Kak ya. Oke. iya, benar banget. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Kak boleh ceritakan karir kakak sampai sekarang jadi product designer di Godentis. Oke, jadi mungkin tadi pas perkenalan aku nggak sempat sampaikan. Jadi Oh iya, iya. sebenarnya latar belakang aku tuh bukan di UI UX designer. Jadi aku lulusan dari jurusan teknik arsitektur dan juga setelah lulus itu sempat mendalami eh, job sebagai arsitektur dan interior designer. Nah, setelah itu pada saat tugas akhir aku tuh ambil judul ngedesain bangunan startup center. Nah, pada jadi pada saat mendesain itu kan tentunya kita harus belajar nih apa yang kita pengen desain, siapa-siapa orang yang akan menggunakan bangunan ini. Nah, jadi dari situ tuh aku belajar banyak banget terkait startup, inkubasi, proses inkubasinya. Nah, dari situ baru tahu-tahu dikit soal UI UX dan product designer. Nah, pada saat itu sih sebenarnya masih agak bingung juga. Ini mungkin juga menjadi dilema buat banyak yang switch karir. Karena kita kan udah belajar nih 4 tahun sama ilmu yang kita dalami, terus kok masa tiba-tiba kita pindah jurusan nih ke jurusan yang lain. Tapi kalau sebenarnya didalami lebih dalam lagi, interior designer dan product designer itu pada dasarnya mereka itu memang base ke usernya sih. Jadi kalau di interior designer itu kita coba pikirin gimana sih perasaan user pada saat ada di dalam ruangan ini. Jadi contohnya saja kayak ruangan ibadah, gereja, masjid. Kalau kita perhatikan itu, biasanya langit-langitnya itu dibuat sangat tinggi. Jadi di situ ada efek psikologi yang mau diberikan ke pengguna yang ada di dalamnya itu buat merasa kecil. Karena kan kita datang ke sana buat beribadah ke Tuhan. Jadi kita harus merasa kecil sebagai manusia. Nah, dan ternyata hal-hal ini, psikologi-psikologi seperti ini juga banyak diterapkan di eh, desain suatu aplikasi, desain produk, soal bagaimana kita bisa membuat pengguna kita merasa nyaman menggunakan aplikasi ini, atau mengarahkan pengguna kita dalam menggunakan aplikasi ini. Mungkin kayak gitu sih, tapi untuk saat ini aku masih banyak belajar juga sebagai product designer. Menarik, menarik, Kak. Wah, ternyata dari arsitek gitu ya, bisa switch gitu ke product designer gitu ya. Menarik banget sih, Kak. Keren banget. Iya, Halo, lanjut ya kita ke pertanyaan ketiga ya, Kak. oke, lanjut.
Halo Kak Sherlyn, gimana kita bisa buat sebuah tampilan app yang familiar tapi tidak terkesan copy paste ke website lain? Misal dari penggunaan card, warna, atau fitur. Mungkin yang tadi Nah, dijelaskan Kak Sherlyn terkait Nothing is original itu mungkin Kak ya. ya, oke. Jadi sebenarnya yang paling utama itu kita perlu cari tahu dulu yang kita desain ini sebenarnya apa goalsnya, apa problemnya. Nah, contohnya saja dari penggunaan card. Mungkin tampilan cardnya itu bisa mirip. Contohnya tampilan fotonya itu ada di atas, kemudian di bawahnya ada heading. Tapi kita coba olah lagi apa sih yang dibutuhkan dari card itu? Misalnya, ketika kita membuat desain seperti yang ada di Tokopedia, itu penting buat tahu di mana sih eh, lokasi dari toko itu. Nah, oleh sebab itu makanya ada di bawahnya tulisan kayak lokasinya ada di mana, dikirim dari mana, atau mungkin aplikasi itu dia salah satu fitur yang penting buat ditahu oleh user itu mungkin ratingnya. Nah, itu yang kita tambahkan ke dalam aplikasi kita. Jadi, tergantung lagi apa yang kita coba desain. Kemudian mungkin kalau terkait warna, biasanya satu aplikasi itu pasti udah memiliki brand colornya sendiri. Jadi, kita sebagai desainer bagaimana mengolah brand color itu. Jangan sampai kita misalnya nih mau desain Tokopedia, kita malah pakai brand color dari Shopee, warna orange masuk ke dalam desain kita. Itu kan tidak menggambarkan brand color yang kita miliki. Jadi mungkin kalau terkait warna itu biasanya satu perusahaan itu udah ada brand colornya sendiri. Nah, sedangkan terkait fitur itu kembali lagi kita cari tahu dulu nih apa sih masalah yang kita punya. Biasanya fitur itu kita bisa sesuaikan eh, dalam bentuk desainnya, konten-konten yang ada di dalamnya. Mungkin dari segi flow-nya itu kita bisa ambil dari aplikasi lain. Tapi isi dari page-page itu tentunya berbeda dengan page-page yang ada di aplikasi lain. Jadi kita coba dulu pelajari produk kita lebih lanjut, kita coba pelajari apa problem yang kita miliki. Nah, setelah itu baru kita lihat dari aplikasi-aplikasi lain, kita coba terapin, mungkin gabungkan dari aplikasi lain yang memiliki kesamaan fitur dan kebutuhan sama seperti yang kita coba desain. Mungkin kayak gitu, Kak. Oke oke Kak, paham paham. Jadi mungkin ini bukan sekedar copy paste-nya ya Kak, tapi kita harus fondasinya dulu tuh harus benar-benar dulu ya siapa usernya, kemudian untuk siapa kita mendesain gitu, tujuannya kita mendesain apa gitu ya. Jadi gak hanya copy paste aja gitu, tapi ada artinya gitu, ada maknanya kenapa kita copy paste itu ya Kak ya. Iya, Gitu. bener banget. Jadi ada desain thinkingnya dulu, kenapa Mm-mm. dibuat gitu. Fondasinya dulu nih harus diperbaiki gitu. Lanjut Kak ya, kita pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Kalau Kak izin bertanya, kalau misal tadi case-nya TikTok nggak harus login atau register dulu, apakah tim produk tetap bisa lihat track activity mereka Kak? Gitu. Oke. Kalau misalnya case-nya TikTok gak ada login atau user registernya dulu, apa tim produk bisa tetap lihat track activity mereka? Mungkin track activity yang dimaksud ini kayak gimana ya? Mungkin lebih ke arah interest gitu atau gimana? Mungkin analitiknya mungkin Kak. Jadi Oh, bisa di analitiknya. Oke, jadi kalau soal ini sih sebenarnya aku belum terlalu dalami dalam karirku, tapi mungkin kalau berdasarkan pertanyaannya, track activity-nya itu dia itu mungkin bisa nge-track dari seberapa banyak sih pengguna yang ngedownload aplikasi ini dan juga menggunakan aplikasi itu. Jadi mungkin dari situ kita bisa tahu pengguna-pengguna yang tetap menggunakannya. Soalnya kalau ditanya dalam itu terkait TikTok sih aku belum terlalu tahu karena aku belum pernah kerja di TikTok. benar-benar benar. Doain aja ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain ada tambahan boleh banget sih. Aku juga penasaran sih. Bagus banget pertanyaannya. Iya benar-benar. Jadi kayaknya itu yang tahu orang TikToknya gitu ya. Tapi mungkin sekelas TikTok Iya. kayaknya untuk track activity gitu
bisa lah ya, mudah mungkin ya. Iya, bener Oke, banget. lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, itu ada Kak Abdul Rizhan. Mungkin Kak Abdul Oh ada iya yang mau iya, boleh ditambahin. boleh, Ya, Raisan. ini menarik pembahasannya. Jadi, eh, ya sebenarnya kalau kita tim produk ya mau tracking bagaimana aktivitas suatu user itu ada yang namanya tools di developer itu Google Analytics kalau di aplikasi atau website. Nah, Google Analytics ini atau mungkin kalau di aplikasi itu ada namanya Firebase Analytics. Nah, Firebase Analytics ini yang nantinya akan men-tracking usernya itu paling sering berada di fitur mana. Nah, itu kelihatan, Kang. Sebenarnya kalau saya mau buka datanya Gudentis, takutnya privacy ya, jadi nggak Iya, mungkin saya buka. jangan Jadi, jangan. eh, tapi kalau misalkan di sini ada teman-teman yang memang betul-betul sudah pernah bekerja dengan developer, harusnya pernah melihat aktiviti seperti itu. Nah, jadi misalkan nih, kalau di Godentis itu kan ada beberapa fitur. Nah, di dalam fitur itu, misalkan ada laporan dari user, ternyata pada saat dia gunakan fitur itu nge-crash. Nah, masuk reportnya ke Firebase Analytics itu. Crash kan kayak istilahnya shutdown force close gitu kan. Nah, itu masuk reportnya di Firebase Analytics. Nah, misalkan lagi reportnya ketika ini sudah dalam artian sudah di-develop menjadi sebuah aplikasi desain itu kan baru bisa diimplementasi track activity-nya. Tapi kalau misalkan masih sebuah desain dan nggak ada istilahnya usernya ya kita nggak bisa tahu sejauh mana user itu menggunakan aplikasi desain kita gitu loh. Mungkin seperti itu. Oh, oke. Oke, oke. Oke, Cukup oh, nggak mantap. semudah itu ya ternyata. Oke. Thank you Mas Abdul atas penjelasannya, insight-nya gitu. Oke, kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kak, gimana kalau kita buat produk untuk semua generasi? Kak, apakah ada saran? Oh, mungkin Oke, dia ngedesain untuk semua generasi. Mungkin produknya itu segmentasinya itu meluas gitu, bro, gitu loh. Mungkin ya. Jadi ah, cukup penantang gini. oke, oke. Jadi buat produk buat semua generasi. Biasanya itu mungkin contohnya aja ya dari navigation bar itu. Kalau kita perhatiin ada beberapa aplikasi itu yang navigation barnya itu di atasnya ada icon, kemudian di bagian bawahnya tuh ada tulisan. Misalnya tulisannya home atau search. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail, sebenarnya desain itu dibuat orientasinya memang buat sebuah generasi yang mau lihat berdasarkan tekstual ada teksnya, buat para Gen Z dan milenial yang pengen lihat icon aja itu ada. Jadi dia tuh kayak gabungan antara kedua hal itu. Jadi Hmm. mungkin kita bisa coba cek-cek dari aplikasi-aplikasi lain karena rata-rata sih beberapa aplikasi itu dia memang orientasinya tuh ke semua generasi. Makanya biasanya bagian menunya itu hamburger menunya dia bakal terbuka dalam bentuk tulisan juga. Nah, mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Jadi mungkin tadi Sherlyn itu, jadi kita gabungkan nih yang kayak tadi, mungkin bisa dilihat ulang ya tadi yang penjelasan Kak Sherlyn terkait generasi-generasi itu kita gabungkan menjadi desain yang baru gitu yang bisa masuk gitu ke generasi manapun kayak gitu nih. Iya, benar. Dengan mungkin juga contohnya ada beberapa aplikasi itu yang memang dia bisa di custom ukuran text fontnya. Nah, itu orientasinya ke arah pengguna yang butuh teks font yang lebih besar buat membaca. Mereka tuh memberikan personalisasi yang berbeda. Jadi si usernya tuh yang bisa menentukan kayak gitu. Itu udah keren banget sih kayak kalau misalkan kita bisa ubah accessibility-nya, misalkan tulisannya kita besarkan, kemudian warnanya kita bisa kayak lebih kontras dan lain sebagainya gitu. Itu keren sih kalau bisa buat produk kayak gitu sih. Iya, benar banget. Tapi udah banyak diterapin sih. Iya, iya, Udah iya. keren banget. Hmm. Oke, lanjut nih. Siang Kak mau tanya apakah materi ini di-share? Oke, terkait itu materi ini nanti kita share ya Kak ya, boleh ya? Nanti Iya, mungkin aman-aman. kita aman ya. Nanti materinya mungkin materi yang tadi yaitu slide-nya mungkin PDF-nya bisa nanti Kak Sherlyn share gitu dan nanti juga ada rekamannya udah kita record kayak gitu.
Terus selanjutnya Oke. nih, selamat siang Kak. Mau bertanya bagaimana cara atau tahapan dalam mendesain sehari-hari dalam bekerja sebagai product designer. Oh, day to day. Oke, day to day ya. Di ini sih sebenarnya pertanyaan yang simple, tapi jawabannya kompleks banget. Ya benar. Benar, karena itu kembali lagi ke problem yang kita miliki dalam desain itu. Sometimes ada problem yang memang kita harus diskusikan sama-sama. Kalau di Godentis sendiri itu seminggu ada 5 meeting. Jadi 3 itu meeting sprint di Senin, Rabu, Jumat. Kemudian ada daily stand up-nya itu di hari Rabu dan juga ada self development-nya di hari Jumat. Nah, tergantung lagi. Kadang di sprint meeting itu kita bakal membahas antara desain dan development-nya. Kemudian terkadang juga ada momen di mana kita itu memang harus meeting antar desainer aja. Jadi mungkin balik lagi ke konteksnya apa yang kita kerjain itu, karena sometimes ya seperti yang kita tahu ini mungkin udah menjadi rahasia umum. Biasanya desainer dan developer itu sering banget kelas Iya. terkait desain dan pengembangannya. Nah, jadi mungkin lebih ke arah bagaimana komunikasikannya. Kemudian kita nanti coba terapin desainnya. Kalau saya sendiri sih lebih prefer biasanya langsung komen aja ke desain itu, langsung di tag siapa sih yang bakal nge-review desainnya. Nanti dari review itu kita coba kembangkan kalau semisal ada something yang bisa dikembangkan, tapi kalau semisal ada something juga yang perlu dikurangi mengikuti kemampuan developernya, itu kita bakal menyesuaikan di situ sih. Oke. Oke kan. Jadi Oke. untuk day to day-nya tuh nggak selalu sama ya, kayak pasti ada Iya, beda gitu ya, dan tergantung perusahaan atau organisasi yang kita bekerja di situ gitu ya kayak. Jadi iya bener ya, banget. kompleks banget ini. Kompleks Oh, tapi banget. kompleks gitu. Mungkin ini yang terakhir nih Kak. Ini Oke. masih nyambung sebenarnya yang pertanyaan yang sebelumnya gitu. Apakah ada cara khusus nih Kak seorang product designer itu bekerja dengan software engineer, terutama di Godentis katanya? Oke. Nah, em, kalau cara khusus sih lebih ke base siapa siapa developernya sih. Kalau semisal aku kerja sama developer, karena kadang ada developer yang lihat desainnya langsung kayak paham. Oh, ini desainnya langsung ke arah sini, sini, dan sini. Ada kadang developer juga yang dia lebih unggul di bidang mungkin codingannya lebih rapi, tapi dari sistem flow-flow-nya itu dia kadang masih bingung. Kalau dari saya sendiri biasanya eh, eh, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya coba sesuaikan lagi dengan developernya itu. Misalnya, ada developer yang pada saat kita ajak kerjasama, mereka tuh bisa lebih mudah buat memahami desain itu. Biasa kita cuman taruh aja notes di situ. Dari sini flow-nya kemana, atau dibuatin prototipenya. Sedangkan untuk engineer yang lain lagi yang butuh lebih banyak arahan, biasanya di schedule meeting aja sih Kak. Kayak schedule meeting eh, untuk menjelaskan produk-produk itu. Jadi kalau saya sih biasanya lebih ke arah siapa developernya, apa permasalahannya, apa keunggulan dan kekurangan dari developernya. Nah, di situ saya menempatkan diri sebagai product designer bagaimana menyesuaikan dengan si developernya itu. Jadi pada saat ada clash terjadi, kita bukan fokus ke siapa yang salah, tapi lebih fokus ke bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Dan yang kedua itu bagaimana cara kita supaya masalah ini nggak terulang lagi. Jadi Betul. jangan sampai kita sebagai product designer di dalam suatu tim itu mainnya main ego, karena biasanya kalau main ego itu kita bakal susah mau bekerja sama. Kita Nggak harus beres-beres grow jadinya. mindset. Iya, karena nanti kan malah bertengkar civil war. Janganlah ya, janganlah ya. Iya, Oke, mungkin gitu ya. Kita jadi harus aware dulu nih ke software engineer kita gitu. Tahu karena software engineer juga pasti ada kekurangan sama kelebihan ya. Jadi kita harus aware iya, dulu sama
kekurangan dan kelebihan itu baru kita lengkapi gitu, bukan malah saling adu ego gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin 8 pertanyaan ini sudah terjawab juga gitu ya. Mungkin aku izin stop share juga. Oke, untuk agenda selanjutnya nih Kak, kita ada dokumentasi nih sebelum penutupan. Mungkin teman-teman yang masih ada di sini nih bisa open cam juga gitu untuk kita dokumentasi nih sebagai kenang-kenangan juga. Mohon on cam ya teman-teman, yang bisa on cam boleh banget on cam. Keren banget ini pematerinya kan, Kang Fik ya. Keren-keren banget nih. Wah, banyak banget insight kan. Ini kita bahas tuh mulai dari banyak banget ya, dari apa namanya tadi habituation sampai dengan psychological sampai dengan risetnya juga gitu, yang menarik banget sih itu. Dari awal sampai ini hafal nih Kak Bag- Kesha. Mantap. Bagus lah kalau gitu. Soalnya aku juga pada saat bawain materinya sambil gemeter-gemeteran. Eh, Ini prepare-nya tuh berapa lama nih Kak kalau boleh tahu? 1 bulan itu. Udah 1 Bulan ya? bulan sih. 1 bulan. Iya, Oh. kontekan terus sama Kak Abdul. Itu yang kasih semangat itu saya, Kang Fik. Kalau Iya. dia mulai merasa apa kurang pede, aku bilang, tenang aja. Sharing session itu bukan kita mau adu yang paling jago siapa, ya kan? Nah, ini cuman bagaimana point of view yang kita miliki itu di-share ke orang banyak. Itu sebenarnya. Benar. Dan itu jadi manfaat buat orang banyak juga ya. Kayak ini baru sedikit nih yang on cam nih. Tadi udah ada tapi mana nih? Kalau aku Kang Fik ya, mungkin ini saran buat nanti Arigato Club aja diubah rundown-nya. Biasanya aku kalau mengimplementasi satu event online itu, aku langsung kandang paksa user untuk on cam di awal untuk kita sesi foto bersama. Nah, nanti karena biasanya ini berhubungan tentang psikologi desain juga ya, psikologi user. Jadi biasanya kalau di akhir-akhir itu udah pada cabut semua, kita analisa bahwa gimana sih supaya bisa ter-screenshot semua ini para audiensnya, ya kita adain di awal aja sesi fotonya, ya kan? Nah, di awal terus masih pada fresh-freshnya wajahnya on cam udah jepret. Nah, sudah itu nanti terserah dah pada kalau udah selesai sesinya mau off cam lagi ya terserah, yang penting udah kita dapat dokumentasinya. Mungkin kayak gitu, Kang Fik. Oke, oke. Oke, siap, Mas. Nanti kita note juga ya. Jadi ini udah pada out juga ya ini teman-teman. Oke, mungkin dari organizer bisa bantu screenshot ya. Masih mute, Will. Rame ya. Ini desainer pro semua ini kah, atau pada masih cari job-job ini? Kalau emang masih cari job ya ayolah nanti Gaudentis buka hiring job besar-besaran untuk desainer berarti ya quarter Ya, boleh, akhir boleh, quarter boleh 2. banget nih. Ayo yang tertarik nih, langsung aja connect-connect ke LinkedIn-nya Mas Ya, Abdul sama Kak Sharlin nih. ya nanti aku Udah ada lihat lampu hijau nih teman-teman nih. ada apa tim HR-nya, lihat dulu ya portonya. Mungkin ini bosnya nanti Charlene, jadi saya bosnya kalian seniornya itu Charlene, nanti ketemu sama Charlene. Cuma ada satu lagi produk desainernya Gaudentis itu laki-laki, dan dia jadi kalau mau lihat portofolio aslinya Charlene itu coba search di Google gaudentis.co.id, itu sudah online portofolionya, sudah Oh gitu. di-online kan ya, dipakai sama Gaudentis langsung. Mantap, mantap. Keren. Jadi itu ya dia sama satu produk desainer 1 quarter ngerjain, enggak 1 quarter dengan 2 bulan kayaknya ya caranya. Iya, Kak. Sekitar 2 bulanan. 2 bulanan, dan itu kita langsung kolaborasi dengan developer, pokoknya gontok-gontokan selama 2 bulan itu. Ya,
Oke. Mungkin kita langsung aja foto mungkin ya. Udah lewat juga. Oke. Mungkin screen 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Screen 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk teman-teman semuanya, thank you yang udah hadir.